Matius pasal 23 ayat 1 sampai 12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Demikian sabda Tuhan untuk kita pada petang hari ini. Berbahagialah semua orang yang di dalam hidupnya senantiasa percaya kepada sabda Tuhan. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya menyiapkan khotbah untuk sore hari ini dalam rangka Hari Raya Unduh-Unduh, dan setelah saya membaca Matius 23 ayat 1 sampai 12 tadi, pikiran saya itu mengingat suatu khotbah yang saya dengar sudah puluhan tahun yang lalu tentang persembahan. Tetapi khotbah itu, khotbah orang lain yang saya dengar, itu saya beri sebutan khotbah yang nakal. Khotbah itu ada yang nakal dan ada yang tidak nakal. Ini ada khotbah yang nakal. Tapi nanti panjenengan terserah menyebut nakal apa enggak, saya mau cerita. Sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu saya itu mengikuti kebangunan rohani di Kompleks Angkatan Laut Malang, Jalan Yos Sudarso. Mungkin panjenengan tahu, namanya Kalem. Nah, di sana dulu sering dipakai waktu saya masih mahasiswa, itu sering dipakai untuk kebangunan rohani. Suatu sore yang di acara itu ada beberapa orang naik ke atas panggung. Saya dengan jemaat yang lain ada di bawah. Di antara yang di atas panggung itu saya tidak tahu itu pendeta atau gembala atau evangelis atau apa pokoknya bukan dari GKJW. Tiba-tiba dia bercerita begini. Ini saya menirukan yang khotbah itu. Saudara-saudara, suatu saat setan itu datang ke gereja. Dia masuk ke gereja dan di dalam gereja itu ada pendetanya.
Nah, pendetanya melihat setan masuk ke gereja, pendeta itu lari langsung mengambil salib yang ada di gereja itu. Karena menurut bayangannya setan itu takut sama salib. Kemudian salib itu dilemparkan ke setan itu. Ternyata setannya itu senyum-senyum saja. Tidak bisa katanya, tidak bisa salib mengusir saya. Itu kan cuma ada di film-film. Saya ini setan yang maha kuasa. Pendeta itu kemudian cari salib yang lain lagi. Diambil, dilemparkan ke setan itu. Dan setan itu tetap tersenyum-senyum terus. Berapa salib yang ada di ruang gereja, di konsistori diambil semua, dilemparkan ke setan itu tidak bergeser sama sekali, terus maju. Akhirnya pendetanya bingung. Apa saja yang ada itu diambil, dilemparkan ke setan itu. Ternyata suatu saat ada sebuah benda yang dilemparkan ke setan itu, dan setan itu langsung terbirit-birit lari. Panjenengan tahu benda apa yang dilempar oleh pendeta itu sampai setannya lari? Kira-kira apa? Nah, itu tidak ada yang tahu. Dulu di kebangunan rohani juga nggak ada yang tahu. Ternyata yang dilempar itu adalah kantong persembahan. Setannya itu tidak punya sangu untuk bisungsung. Jadi persembahan itu menakutkan bagi setan. Dalam hati saya, iki pendeta ini ngarang iki cerita ngawur, saya bilang. Dikarang-karang dhewe supaya orang mau persembahan, supaya mau pisungsung. Jadi kalau tidak mau persembahan itu golongan setan. Ini termasuk khotbah yang nakal. Nah, sekarang khotbah yang kedua yang tidak nakal. Kalau sudah selesai undo-undo nanti ada panitianya ya. Ini ketua panitia tidak hadir ini. Ada? Oh, enggak saya panggil, enggak. Cuma ada saja. Pasti nanti ada laporannya. Jumlah hadir ibadah pagi sekian, ibadah sore sekian. Jumlah persembahan ini sekian. Nah, begitu pasti ada laporannya. Pada umumnya cuma dua itu, jumlah hadir sama jumlah uang, baik itu dari persembahan maupun dari benda-benda yang bisa dijual, parsel atau makanan atau apapun. Tapi bisa juga suatu saat persembahan itu berbentuk benda yang tidak dijual tetapi bisa dipasang di gedung gereja atau di mana. Tapi Ibu Bapak dan saudara-saudara, saya di dalam cawisan khotbah ini saya merenungkan, apakah lengkap laporan panitia itu? Cuma jumlah hadir sama uang sama ya benda apa saja yang disampaikan, mungkin juga termasuk transfer lewat bank. Ibu Bapak dan saudara-saudara, kita tidak mungkin merayakan hari raya undo-undo ini kalau gedung gereja ini tidak ada. Dengan segala perlengkapannya. Berarti yang membuat gedung ini ada, lengkap dengan segala peralatannya, itu adalah orang-orang yang juga mempersembahkan sesuatu dalam rangka hari raya unduh-unduh ini. Mungkin sebagian besar panjenengan, tetapi sebagian besar mungkin sudah meninggal dunia. Saya datang ke Sokun tahun 2007. Sokun ini lahir tahun 2005. Sopo iku? Hebat. 2005. Berarti saya tidak terlibat untuk mengadakan gedung ini.
Berarti yang mengadakan gedung ini dengan segala perlengkapannya itu juga orang-orang yang ambil bagian dalam persembahan ini yang sekarang kita pakai untuk unduh-unduh. Unduh-unduh ini juga tidak akan tersenggara dengan baik kalau kita tidak bisa berada di atas tanah di mana gedung ini dibangun. Tahun 2000 sekian, sebelum tahun 2005, saya dari kantor Majelis Agung ke tanah ini itu sepeda motor saya berhenti di pinggir jalan sana, jalan kaki sini karena jalan ini galengan, becek, berlumpur. Tetapi tanah ini dibeli oleh orang-orang di Sukun. Saya tidak termasuk yang membeli tanah ini. Di atas tanah inilah kita sekarang merayakan unduh-unduh. Berarti yang membuat tanah ini menjadi milik GKJW Jemaat Sukun itu adalah orang-orang yang sudah mempersembahkan. Yang persembahannya bisa kita pakai untuk ibadah sekarang ini. Saya tidak termasuk. Dan sebagian dari mereka sudah meninggal dunia. Jadi orang sudah meninggal dunia, menurut saya dalam prakteknya itu masih bisa mempersembahkan sesuatu yang berguna sampai hari ini. Ibadah kita ini bisa kita lakukan karena kita memakai Alkitab. Alkitab ini tidak tiba-tiba ada. Ada yang nulis. Ada yang menerjemahkan, ada yang mencetak. Dan kita pakai untuk unduh-unduh sekarang. Termasuk nyanyian Kidung Jemaat, apa PKJ atau lagu apapun yang kita pakai. Para penulis, para pencipta lagu, para pencetak, para pengedar Alkitab dan buku-buku semua itu juga ambil bagian di dalam persembahan yang kita lakukan sekarang dengan unduh-unduh ini. Dan ibu bapak saudara-saudara jangan lupa, unduh-unduh ini hanya bisa terselenggara karena dulu ada satu orang yang umurnya tidak sampai lansia, tidak sampai tua, yang mengaturkan persembahan pribadi. Bukan di atas altar, pisungsungnya bukan di kantong persembahan atau di keranjang, tapi pisungsungnya itu di sebuah tempat yang namanya Bukit Golgota. Bukit Golgota adalah tempat pisungsung atau persembahan yang terbesar sepanjang sejarah yang menyebabkan di Sukun ini ada gereja, di Sukun ini ada jemaat, di Sukun ini ada hari raya unduh-unduh sekarang. Itu dimulai dari pisungsungnya satu orang yang umurnya tidak sampai tua, yang mempersembahkan dirinya di Bukit Golgota. Jadi Ibu Bapak, dari Matius 23 ayat 1 sampai 12 ini kita tahu kalau kita pisungsung apapun kepada Tuhan, persembahkanlah itu dengan rendah hati. Barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin.